Tapi izinkan Romo malam hari ini untuk bicara tentang discernment. Kita akan bicara bukan pertama-tama tentang pilihan politik, tapi pilihan hidup yang lebih besar daripada pilihan politik. Banyak orang bergulat dengan ini dan saya sendiri setiap hari dihadapkan pada pilihan. Maka mari malam ini saya undang kita semua untuk sejenak diam, kita masuk ke dalam keheningan batin. Dan kalau Anda sempat mendengarkan saya saat ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maharahim, malam hari ini kami ingin mencoba belajar peka pada suaramu. Pada pilihan-pilihan yang harus kami ambil, semoga kami tidak dikuasai oleh keraguan atau kebingungan, tetapi kami membiarkan diri dituntun oleh rencana baik-Mu. Lewat sesama kami, lewat suara hati kami, bantu kami malam hari ini untuk mengenali hidup kami lebih baik, lebih mendalam. Bantu kami lebih lagi untuk mengenal Engkau yang menghendaki banyak hal baik, indah, kudus, dan mulia dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, supaya percakapan rohani kami malam hari ini benar-benar menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat malam untuk teman-teman di YouTube, di TikTok, dan di Instagram, di Romo Koko. Saya Romo Albertus Joni, seorang imam dalam kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus, seorang imam Katolik. Dan malam hari ini saya ingin bicara tentang discernment, sesuai dengan judulnya, seni membuat pilihan. Teman-teman, discernment itu berbeda dengan decision making ya, pengambilan keputusan itu berbeda dengan discernment. Kalau decision making itu tekanannya adalah pilihan dan analisa logis dari beberapa tahap yang harus dilalui. Discernment itu lebih pada proses yang lambat, lebih pada proses yang holistik, yang mengintegrasikan bukan hanya pada pilihan rasional, tetapi juga pada rasa perasaan, pada spiritualitas, pada kebermaknaan hidup. Nah, bagi saya, discernment itu adalah sebuah undangan sederhananya untuk kembali pada suara hati. Untuk kembali pada bukan hanya suara hati, tapi suara hati yang benar, di mana suara Allah menuntun kita pelan-pelan, bukan hanya untuk mengambil keputusan, tapi keputusan yang membawa kebermaknaan hidup, the meaningfulness of life. Dan ketika kita membuat discernment, kita melibatkan bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya logika sendiri, bukan hanya keputusan sendiri, kita melibatkan juga orang-orang di sekitar kita yang mengenal diri kita dengan lebih baik. Maka teman-teman, inilah discernment. Jadi bagi saya definisinya, discernment itu harus pada tataran yang lebih holistik, yang menggabungkan dimensi sosial, spiritual, dimensi kedalaman batin kita. Dan ini berbeda dengan decision making dalam manajemen modern yang kadang-kadang speedy, tap, 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 dan pertimbangannya A, B, C, D, sistematik, dan bisa diambil oleh satu individu. Sementara kalau discernment, dia tidak pernah hanya di level personal. Dia tidak pernah hanya di level individual. Dia harus melibatkan orang-orang di sekitarnya. Nah, maka teman-teman, kalau engkau, terutama orang-orang muda yang dilemparkan pada pilihan hidup yang tidak mudah, seperti contohnya, belakangan ini beberapa siswa Romo itu duduk di kelas 3 SMA, di kelas 12, dan mereka harus membuat pilihan yang signifikan untuk kuliah di mana, dengan cara apa, apakah orang tuanya mampu. Itu bukan hanya IQ yang dilihat, bukan hanya minat bakat yang dilihat. Lalu kita langsung ambil keputusan, that's it, ini yang kamu harus jalankan. Tidak.
Jadi prosesnya dimulai bahkan dari mereka kelas 10. Jadi pertanyaan mau kuliah kemana tidak dapat dijawab langsung pada 2 minggu terakhir sebelum mereka mendaftar ke perguruan tinggi. Tapi merupakan proses panjang dan inilah yang kita namakan discernment. Maka discernment yang artinya dari kata Latin itu ya, memilah, memisahkan, adalah sebuah proses yang melibatkan bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain. Nah, kalau kamu bingung dengan keputusan apa yang harus engkau ambil, sahabat-sahabatku, saya undang engkau untuk masuk dalam keheningan batin. Itu yang pertama. Lalu kan ini cara discernment bagaimana? Pertama, masuk ke dalam keheningan. Keheningan adalah prasyarat bagimu untuk membiarkan Allah berbicara, untuk membiarkan suara Allah itu masuk di dalam relung hatimu. Nah, teman-teman, tidak gampang ini terjadi. Keheningan bagi kita sesuatu yang mewah saat ini. Saya kadang-kadang tertawa itu ya. Untuk hening, orang zaman sekarang itu pergi ke retreat center itu ya, ke pusat-pusat retreat. Mereka harus pergi ke gunung yang jauh. Untuk hening, orang harus membayar mahal di zaman ini. Karena apa? Karena dunia kita ideologinya sudah fear of missing out, FOMO, 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 right? Uh, jadi saya harap keheningan adalah bagian dari rutinitas hidup Anda setiap hari. Tiap kali Anda bangun pagi, bangunlah lebih pagi supaya tidak merasa dikejar-kejar. Sediakan teh hangat, minum sedikit, berdoa, undang Roh Kudus masuk dalam hatimu, lalu hening saja. Setelah hening 5-10 menit, engkau mendengarkan bisikan Tuhan dalam hatimu, engkau sadar kodratmu sebagai ciptaan yang membutuhkan berkat dan rahmat dari Tuhan, lalu baru mulai buka kitab suci. Jadi selain hening, kita harus berakar dalam firman Tuhan. Banyak sekali orang bingung, terutama orang muda. Mengapa? Karena hidupnya tidak berakar dalam firman. Hidupnya berakar dari kalkulasi-kalkulasi pribadi yang belum tentu benar, bukan? Hidupnya berakar dalam perhitungan-perhitungan, rencana-rencana plan A, plan B, plan C yang semuanya sangat ringkih, rapuh, dan gampang runtuh. Maka hidup hendaknya berakar dalam sabda Tuhan. Maka pertobatan Santo Agustinus dimulai dengan kata-kata misterius dari langit yang berkata tole lege, bahasa Latin. Ambil dan bacalah. Dan ternyata buku pertama yang ia pegang adalah kitab suci. Sabda Tuhan, firman yang menghidupkan. Jadi menarik sekali. Setelah hening, kalau engkau membaca sabda Tuhan, engkau akan dituntun untuk masuk ke wilayah Allah, gitu ya. Dan ini bagian dari discernment. Sekali lagi discernment, bahasa Latin, memisahkan. Kita membuat boundaries antara apa yang duniawi dengan apa yang ilahi. Untuk sejenak waktu, kita membiarkan hidup kita betul-betul dilingkupi oleh kuasa firman. Maka bacalah kitab suci. Cari petunjuk di dalamnya. Engkau kalau bingung, mulai baca dari depan, pelan-pelan. Atau kalau bingung, ambil saja seperti yang Santo Agustinus lakukan. Ambil kitab sucinya, buka random, tutup mata, tunjuk satu. Itu cara yang sangat fatalistik dan bodoh mungkin, tetapi sometimes it helps when you're confused and you're too tired to open the Bible. Just open it and read it. Kadang-kadang memang cara bodoh cukup membantu kadang-kadang. Aduh, ketika Romo jatuh cinta dengan seorang wanita yang manis dan cantik, itu lalu buka kitab suci, Tuhan mohon petunjuk, Tuhan apakah saya kuat di panggilan ini? Saya ingin menikah dengan wanita itu Tuhan, lalu buka kitab suci dan tunjuk, lakukanlah dengan segera.
Enggak ya. Sekali lagi itu cara yang fatalistik, tapi kadang-kadang, kadang-kadang cukup membantu kita. Jadi berdoa masuk dalam keheningan, lalu minta rahmat Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, saya harap setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, kau buka kitab suci, kau mampu merenungkannya, kau bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang kau mau aku buat dalam hidup? Hidupku adalah milikmu, maka bantu aku untuk melakukan juga apa yang menjadi kehendakmu. Dan di sini ideologi yang berbeda dengan agama-agama timur secara khas, dengan Buddhisme, dengan Hinduism. Dalam khasanah iman Kristiani, kita menemukan diri kita bukan sebagai penentu, bukan sebagai aktor moral satu-satunya, tapi kita menemukan diri kita sebagai pribadi ciptaan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Maka untuk rekan-rekan yang diberkati malam hari ini, saya harap Anda setelah membaca firman, Anda kembali bertanya pada yang empunya hidup. Anda kembali bertanya pada Allah yang Maha Rahim, Bapamu yang Maha Rahim, yang inginkan yang terbaik dalam hidup. Lalu setelah engkau bertanya, engkau akan menyadari bahwa, oh aku punya kapasitas untuk lebih terbuka pada suara Allah lewat orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi jangan bangga kalau engkau tiba-tiba mendengar bisikan ya, kamu harus ini, kamu harus itu gitu ya, audible. Saat engkau sedang berdoa, ada sih orang-orang yang diberi karunia untuk, mendengarkan suara Tuhan, like literally di kuping mereka, di telinga mereka. Dalam kitab suci kita ketemu, tapi Anda harus ingat eee, bahwa pewahyuan sudah selesai dalam diri Yesus. Yang ada itu adalah, pewahyuan pribadi kepada santo dan santa yang Tuhan maksudkan untuk memberi pesan kepada seluruh gereja. Jadi tidak pernah sendirian. Uniknya iman Kristiani, kita tidak pernah diselamatkan sendirian, kita tidak pernah juga, pergi ke surga sendirian, kita selalu bersama yang lain. Indah ya iman Kristiani. Jadi teman-teman, kalau engkau mendengar suara-suara dan pesan itu bukan hanya untuk dirimu. Itu panggilan bagimu untuk keluar, bertanya kepada orang-orang yang di sekitarmu. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidupku lewat sahabatmu yang mengenal engkau. Lewat pembimbing rohanimu. Lewat orang tua, kakak adik, keluarga. Tanya apa yang Tuhan mau. Tanya apa pendapat pendapat mereka tentang keputusan yang akan kau ambil. Jadi itu teman-teman ya, beberapa hal. Dan yang paling membantu saya juga dalam discernment adalah menulis. Menulis. Karena dalam proses discernment, kadang-kadang rasa perasaan yang memudahkan kita untuk terombang-ambing dalam lautan ketidakjelasan, itu akan mudah sekali diatasi dengan journaling, dengan menulis. Malam hari ini, yang kurasakan adalah ini. Yang kualami adalah ini. Sehingga pada akhir bulan misalnya, dalam tempo sebulan kau memberi waktu bagi dirimu untuk discernment, kamu akan bisa melihat bagaimana pergerakan mentalmu, pergerakan batinmu dari hari pertama, tengah bulan, sampai akhir bulan. Jadi journaling tertulis, refleksi tertulis, itu akan sangat membantumu untuk memilah-milah bagian mana yang Tuhan mau atur dalam hidup. Oke? Jadi itu saja dari Romo, saya harap tidak terlalu lama Romo bicara, dan pada akhirnya ketika engkau sudah mengambil satu keputusan, tetaplah terbuka pada evaluasi, tetaplah terbuka dan bertanya pada Tuhan, tetaplah menjadi open-minded, walaupun kau patah hati dan kecewa ketika keputusanmu ternyata gagal dan jatuh, kau dengan rendah hati kembali bertanya pada Tuhan. Domine, quid me vis facere, bahasa Latin ya. Tuhan, apa yang engkau mau aku buat bagimu. Domine, quid me vis facere. Nah, inilah langkah-langkah untuk discernment. Mengapa ini penting?
supaya keputusan yang kita ambil menjadikan kita tidak gampang patah hati. Supaya keputusan yang kita ambil menjadikan kita, bahkan ketika keputusan itu gagal, menjadikan kita punya apa? Punya kelenturan untuk menemukan kebermaknaan hidup. Menemukan kelenturan supaya bahkan ketika orang lain, situasi, kondisi memaksa kita untuk patah, kita memilih untuk tidak patah. Kita memilih untuk tidak kecewa. Karena kita sadar Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kegagalan kadang-kadang juga menjadi cara Tuhan untuk membentuk hidupmu, bukan? Menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih bijaksana, lebih mampu mengandalkan Dia dalam semua perkara. Itu ya, jadi ayo kita sama-sama berjuang. Untuk banyak pilihan sulit kau harus ambil waktu, harus serius. Juga dalam pilihan politik kadang-kadang yang sulit, ambillah waktumu. Tanya pada Tuhan, Tuhan apa yang harus kubuat? Apa yang harus kupilih dalam hidup? Nah, itu 16 menit sesi saya menyapa Anda dengan sedikit renungan malam. Sekarang Romo selama 13 menit ke depan ya, sebelum kita nanti doa malam bareng-bareng, silahkan kalau ada yang mau tanya di platform komentar atau di chatnya, Anda bisa tanya apa saja. Jadi kita malam mingguan bersama Romo, oke? Untuk yang ingin dengar siaran ulangnya, nanti akan Romo posting di YouTube. Silahkan ikut channel saya, Romo Koko. Oke? Atau di Instagram saya juga Romo Koko. Jadi silahkan bagi yang punya pertanyaan, please. Aci Clara dari Instagram. Romo, gimana supaya tahu kalau keputusan yang diambil adalah kehendak Tuhan? Jadi kata Santo Paulus, ciri-ciri keputusan yang baik yang sudah diambil adalah yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang mendalam dan berakar. Damai sejahtera dan sukacita adalah buah pertama dari keputusan yang benar yang sudah diambil. Tapi lalu kita bisa bertanya, oh kalau gitu berarti juga rasa perasaan dong Romo. Iya, kadang-kadang rasa damai sejahtera, sukacita menjadi tanda yang pertama bahwa keputusan yang saya ambil adalah benar. Tapi tidak cukup di sana. Kadang-kadang justru keputusan yang benar itu diuji oleh orang-orang di sekitar kita dan membuat kita merasa tidak tenang. Nah, ini repotnya. Ini repotnya. Saya kasih contoh. Mother Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta yang terkenal menolong banyak orang miskin di Kalkuta, India, ketika dia memutuskan untuk keluar dari kenyamanan biaranya yang sebelumnya, dia mengalami pertentangan dari banyak suster. Suster-suster setarikatnya yang sebelumnya dia mengatakan, apakah ini keputusan yang tepat? Mengapa kamu harus pergi ke jalan raya? Mengapa kamu harus keluar dari biara yang bukankah mendidik anak-anak juga nyaman? By the way, dia suster di sekolah privat yang terkenal dengan anak-anak the haves. Mengapa kamu harus pergi merangkul mereka yang mati di jalanan? Mereka semua malas. Begitu kata suster-suster sekomunitasnya. Tapi Mother Teresa justru menemukan peace yang mendalam ketika dia akhirnya memberanikan diri keluar dari biara itu dan mendirikan sendiri biaranya. Dia mengalami peace justru ketika ada tekanan, ketika dia ada goncangan, ketika ada pertentangan dan konflik. Tapi the inner peace itu sungguh kamu rasakan, jadi tidak ditentukan oleh kondisi-kondisi di luar hidupmu. Mungkin ini yang Santo Paulus maksud dengan damai sejahtera. Artinya, situasi sekitarmu bisa jadi kacau balau, menentang keputusanmu, meragukan engkau, bahkan engkau juga mungkin ragu, tapi deep down, you have the peace. You know exactly with God bahwa ini jalanku. Ya, mungkin Romo banyak berteori, tapi kamu akan merasakan hal yang sama untuk pilihan-pilihan besar dalam hidup. Oke? Jadi ukurannya yang pertama adalah
damai sejahtera, shalom, dan sukacita yang tidak ditentukan oleh situasi fisik di sekitarmu, tapi lebih dari dalam. Oke, ada pertanyaan lagi-lagi dari Instagram. Romo, gimana caranya? Oke. Ya, Crescentia, mengapa kadang orang-orang dalam komunitas membuat kita kecewa, padahal kita ini komunitas rohani loh. Crescentia, justru yang masuk terlibat dalam komunitas pelayanan kerohanian biasanya adalah orang-orang yang terpecah, orang-orang yang terluka, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, bukan? Maka jangan punya motivasi untuk menjadi bahagia. Dengan bergabung dalam komunitas ini aku akan menjadi bahagia, aku akan menjadi sukses, aku akan menjadi happy, isinya seneng terus. Kalau pengen begitu jangan ikut komunitas gereja nih, ikut komunitas para motivator. Kalau ikut komunitas gereja nih, engkau akan melihat bahwa kita sejatinya adalah kumpulan gandum dan ilalang. Gereja adalah komunitas campuran antara mereka yang berusaha untuk kudus dengan mereka yang sudah kudus. Jadi kalau kau dikecewakan oleh teman-teman komunitasmu, Romo berkali-kali katakan, tarik nafas. Kawanku tidak sempurna. Aku juga tidak sempurna karena kami belum selesai. Allah belum selesai membentuk kami. Semoga Crescentia kau menjadi sedikit lebih bahagia di sana ya. Dari Lee di TikTok, Romo, saat menjalani sesuatu langsung merasa tidak damai, berarti keputusan kita salah. No, 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 no. Kadang-kadang yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita harus menjalani semua pertentangan, kita harus menjalani semua tegangan yang ada ketika kita mengambil sebuah keputusan dari doa, dari discernment. Kadang-kadang tidak baik-baik aja bahkan. Tapi kalau engkau masuk dalam keheningan, engkau merasa damai dengan keputusan itu. Padahal sekelilingmu itu, sekelilingmu sedang kacau balau. Nah, ini adalah tanda pertama dari kehadiran Roh Kudus dalam pengambilan keputusan. Oke? Silakan boleh tanya, Tuhan, dari Heo. Oke, ini pertanyaan bagus dari Hihang Hoeng. Romo, saya capek ke gereja, Romo. Pengennya nyembah Tuhan di rumah aja. Salahkah Romo? Tidak. Kamu boleh nyembah Tuhan di gunung. Kamu boleh nyembah Tuhan dimanapun. Di laut. Saat sedang menyelam juga boleh. Nggak ada yang salah. Mau dimanapun bisa menyembah Tuhan. Bahkan salah satu cerita ekstrim yang Romo bilang ya, tentang Santa Teresa dari Avila, di salah satu legenda tentang hidup Santa Teresa dari Avila. Jadi suatu ketika Santa Teresa itu dia suka bermazmur, dia suka memuji Tuhan. Lalu Santa Teresa suatu kali sedang pup, karena dia juga manusia sama seperti Anda dan engkau. Santa Teresa sedang di WC, ketika sedang pup itu dia memuji Tuhan. Tiba-tiba si jahat, iblis itu datang di depan Santa Teresa di WC. Kayak cerita-cerita horor di sekolah. Jadi Santa Teresa itu dilihatkan si iblis itu yang menertawakan Santa Teresa dari Avila. Teresa, kamu ngapain lagi pup kok bermazmur? Santa Teresa juga gemas ya. Santa Teresa bilang, yang keluar dari mulut saya itu punya Tuhan, yang keluar dari bagian yang lain itu punya kamu. Kamu boleh menyembah Tuhan di mana saja, tapi jangan lupakan gereja. Mengapa? Karena gereja adalah bagian dari hidup kita, dari panggilan kita sebagai orang Kristiani. Sekali lagi, tidak ada orang yang diselamatkan sendirian. Tidak ada orang yang diselamatkan sendirian pun tidak ada orang yang berdosa sendirian. Nah, ini juga pernyataan yang menarik. Dengan rahmat baptisan, kita disatukan dengan saudara-saudara seiman.
Maka kalau satu orang menerima berkat, semua juga menerima berkat. Tapi ketika satu orang berdosa, semua juga menerima akibat dari dosa. Ini yang indah, karena kita adalah jemaat beriman. Maka sedapat mungkin, sebosan apapun, hoheng, hihang, pergilah ke gereja. At least seminggu sekali. It will not kill you. Kalau kamu bosan, merasa tidak mendapat apa-apa, kamu lihat ekaristinya. Jangan lihat romonya. Lihat yang kita rayakan setiap minggu itu loh. Gereja kita ini, gereja Katolik, gereja yang paling tua, perintah mana sih yang nggak kita langgar? Kita tuh melanggar semua perintah. Tapi satu yang tidak pernah kita lupakan. Perintah lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ekaristi itu sejak awal, sejak zaman para murid Yesus sudah dirayakan. Karena Yesus yang memerintahkan. Dan itu dirayakan di mana? Di gereja. Bukan di kamarmu. Maka Hihang Hoheng dari TikTok, oh namanya bagus nih, Hihang Hoheng. Semoga Romo menjawab pertanyaanmu, oke? Well, saya masih ada 3 menit ya. Apa ya? Tips untuk discernment bagaimana, Romo? Saya merasa ingin jadi imam, tapi terkadang hilang keinginannya. Tulis dalam buku jurnalmu. Tulis dan engkau akan melihat bagaimana dinamika batinmu tercatat. Karena keinginan yang serius dalam hidup pada akhirnya harus menjadi pilihan. Dan pilihan menuntut keputusan logis yang dibarengi dengan kedalaman batin. Maka semoga engkau berani untuk menulis setiap hari jurnal refleksi. Dari sana engkau akan melihat apakah aku sungguh dipanggil untuk menjadi imam. Kau tanya sama yang punya panggilan. Oke? Semoga membantu saudaraku. Kemudian Romo, oke. Romo masih terngiang saya untuk menjadi biarawati, tapi aku masih sangat mencintai pacarku. Gimana ya, Romo? Jangan diadu. Bahkan ketika saya jadi imam pun saya tetap akan jatuh cinta. Tapi masalahnya kalau engkau sekarang sudah punya pacar dan kau belum masuk biara, tanya pada Tuhan. Kadang-kadang gini, kadang-kadang Tuhan menghendaki kita untuk mencintai dengan manusiawi lebih dulu, mengenal cinta manusiawi lebih dulu, sebelum kita mempersembahkan cinta manusiawi itu sebagai cinta yang ilahi. Maka semoga engkau dibantu untuk memilih yang terbaik. Oke? Dan ingat, menjadi biarawati baik, tapi menjadi istri yang baik itu juga baik. Menjadi ibu bagi anak-anakmu yang suci dan saleh, itu juga baik. Karena kita masuk dalam semua panggilan. Dari YouTube, bagaimana cara kita bangkit jika keputusan yang kita ambil itu gagal? Ya banyak orang gagal untuk bangkit dari salah ambil keputusan. Ya, saya ikut prihatin kalau itu terjadi, tapi sekali lagi ya, sedapat mungkin jangan pertama-tama dikuasai oleh, rasa perasaan. Ketika kita gagal, yang paling membantu kita adalah, eee, kemampuan kita untuk berakal budi, untuk berhitung kembali, untuk bernalar kembali, untuk mempersembahkan air mata kegagalan kita ke depan altar Tuhan. Dan dari sana banyak orang menemukan makna hidup yang luar biasa. Saya menemukan beberapa umat itu begini loh, ada umat yang bagus sekali usahanya, tapi kemudian sekejap runtuh semua. Dan itu menjadi bagi dia momen untuk reorientasi hidup. Dia sharing pada Romo, dan akhirnya dari pengalaman pergumulan itu yang berkali-kali dia datang, dia mengatakan luar biasa ini, Romo ternyata
Saya menemukan makna yang tidak bakal saya akan temukan ketika saya sukses dan berjaya tanpa kegagalan. Rupa-rupanya Romo, Tuhan tidak berkenan atas kesuksesanku karena altar kesuksesanku dibangun dari aku yang mengandalkan diriku. Altar kesuksesanku dibangun dari kesombonganku. Maka Tuhan tidak berkenan, Romo. Tuhan ingin keluargaku tetap utuh. Kalau aku sukses terus dengan usaha bisnis, aku meeting terus dari pagi sampai pagi, aku mulai melupakan istriku, aku mulai melupakan anak-anakku. Maka Tuhan hancurkan altar kesombonganku. Tuhan ganti dengan altar yang datang dari air mata kegagalan. Tuhan ingin supaya saya mengandalkan Dia, supaya saya merangkul kembali keluargaku. Wow, bagi saya ini sharing yang sangat powerful. Jadi kalau engkau gagal, coba menemukan makna hidup. Karena itulah kekuatan harapan Kristiani. Oke, semoga membantu. Octavia dari YouTube, terima kasih Romo. Selama ini saya penasaran bagaimana melakukan discernment, tapi Romo menjelaskannya dengan singkat tapi jelas. Ya, semoga konsistensi kita, saya dan engkau, tetap terjaga. Karena musuh kita adalah konsistensi. Oke? Jadi semoga kita tidak takut untuk berani ambil waktu masuk ke dalam misteri yang lebih mendalam dalam hidup. Apalagi ya? Ada banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin saya akan ambil 1 atau 2 pertanyaan terakhir, oke? Um, wow, ada banyak sekali pertanyaan. Cat dari Instagram. Selamat malam Romo, izin bertanya, setelah kita melihat dinamika emosi kita itu, bagaimana kita dapat menggabungkannya dengan keputusan akhir kita? Bukannya emosi dapat membuat kita memilih secara irasional. No, 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 no. Saya ada bukunya baru saya baca, itu bagus sekali bukunya. Kahneman itu menulis tentang dual system. Jadi otak kita bekerja dalam 2 hal. Di level emosional, kita bekerja secara otomatis. Maka biasanya kita otomatis suka dengan seseorang yang memang sudah menjadi pilihan emosi kita. Makanya kan orang bertanya, "Kamu sukanya tipe yang seperti apa?" Gitu. Karena memang secara emosional itu terbentuk. Ketika kita melihat tipe kita, emosi kita bekerja, lalu pilihannya adalah like or dislike. Jadi emosi itu juga sejenis rasio tertentu, jadi jangan dilawankan. Lalu keputusan yang kedua, itu yang pertama tadi yang sifatnya emosional, keputusan yang kedua itu sifatnya lebih analitik. Dan pertanyaannya lalu mengapa saya suka dia, mengapa saya tidak suka dia, kemudian dia memilah lagi apa persisnya yang saya suka, apa persisnya yang tidak saya suka. Nah, itu saat logika mulai bermain. Jadi ketika logika kita bermain, ada rasionalitas lain yang bermain. Jadi menurut Romo, keduanya harus berbarengan. Baru kita bisa menemukan makna hidup. Kalau kita mengandalkan hanya logika yang kering, perhitungan matematis dari otak kita, untung dan rugi yang sangat matematis, kita akan kering loh itu. Tapi begitu pula ketika kita dibanjiri dengan apa? Dengan emosional, dengan perasaan-perasaan yang mengharu biru terlalu berlebihan, saat itu juga kita akan menjadi tumpul, tidak begitu tajam untuk memilah dan memisah apa yang utama dan penting. Maka dalam tradisi biara dikenal dengan istilah logika hati. Logika yang menggunakan hati. Keduanya mempunyai keutamaan. Maka untuk menyeimbangkan logika hati ini, untuk mencapai taraf logika hati, kita membutuhkan kematangan spiritual. Kita membutuhkan keajekan. Kita membutuhkan disiplin berdoa. Kita membutuhkan komitmen untuk bermeditasi kitab suci. Ya, saya tahu ini tidak mudah, tapi sejak kapan kita dilahirkan untuk hal-hal yang mudah saja? Ini tidak mudah untuk dilakukan, tapi toh Tuhan memberi kita semua kapasitas yang kita butuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Jadi tertib doa,
disiplin membaca kitab suci, ketegasan dalam membangun hidup rohani, itu semua adalah komitmen yang bisa membentuk logika hati, yang menyeimbangkan perasaan dengan pikiran-pikiran logis. Semoga itu membantumu untuk menjawab ya. Dan yang terakhir mungkin sebelum malam berakhir, saya ingin menutup percakapan kita yang kayaknya sangat akademis ini. Enggak ya. Dengan pertanyaan khas orang muda di malam minggu dari Aci Clara. Romo, menurut Romo, jodoh dari Tuhan itu yang seperti apa? Ya, ini pertanyaan tepat untuk malam minggu. Saya datang dari kongregasi SCY, imam-imam Hati Kudus Yesus, Sacerdotes Cordis Yesus, tapi seringkali diplesetkan serikat cowok jomblo, maka ini pertanyaan yang khas dan tepat untuk kami yang dari serikat cowok jomblo ini. Menurut Romo, jodoh dari Tuhan itu yang seperti apa? Jodoh yang dari Tuhan adalah jodoh yang kamu bawa dalam discernment yang matang dan mendalam. Jodoh yang dari Tuhan itu jangan dipikir seperti Sinterklas membawa kado untukmu. Nyoh, ini laki-laki yang baik untukmu. Nyoh, ini perempuan yang indah untukmu. Tidak begitu. Rahmat dan kodrat itu harus bekerja sama. Itu teologi Kristiani. Rahmat dan kodrat itu seperti orang bersalaman. Tuhan dan manusia itu bersalaman. Jadi pernyataan jodoh di tangan Tuhan itu tidak sepenuhnya benar. Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi Anda harus bekerja keras untuk menyambutnya. Bagi yang dipanggil untuk berkeluarga. Karena ada juga yang dipanggil untuk hidup sendiri. Selibat-selibat yang dikuduskan, para imam, suster, atau para selibater awam yang mempersembahkan hidupnya dalam panggilan melajang, tidak apa-apa juga. Jadi bagi Anda yang bertanya, menurut Romo jodoh dari Tuhan itu yang seperti apa? Jodoh dari Tuhan adalah dia, pasangan hidupmu, yang kau bawa dalam doa saat kau mau memutuskan, yang kepadanya engkau percaya dalam kasih dan cinta, dan yang bahkan ketika momen-momen romantisnya menjadi sangat kering, kau tetap berkata, walaupun aku tidak punya momen romantis dalam ikatan perkawinanku, dia tetap setia. Aku tetap setia. Nah, itulah jodoh yang dari Tuhan. Jadi, semoga engkau diberanikan untuk menemukan jodoh. Oke.